pokoknya menungso sak dunya iki salah ndelok awake, salah ndelok menungso, salah ndelok alam semesta, dan salah ndelok Gusti Allah ya. Itu sejak abad 14. Dan sekarang puncak kesalahan itu. Wis to kon gaya apa ae mesti bubrah saiki iki. Wis to. Gak usah ngomong NKRI harga mati wis gak ono regane saiki. Ya. Karena sejak angka 100 dia sudah salah. Lorone mesti meleset, telune mesti meleset. Salahnya itu apa? Misalnya karena institusionalisasi, kemudian ada penggolongan, ada dikotomi, ada madhab dan seterusnya. Tiba-tiba kita mengatakan, kita berpikir bahwa Islam itu sebuah pilihan, ada pilihan yang lain. Kalau kita perdalam lagi, tauhid itu dianggap pilihan. Itu berarti ada pilihan yang lain. Hidup ini tidak ada pilihan lain kecuali tauhid. Kon kakek melayu nang ndi kon? Tidak ada pilihan. Meskipun kamu tidak mau tauhid, kamu tidak bisa tidak tauhid. Gitu loh. Masalahnya gegermu ndek kene ta ndek kuno ngono tok. Kon ngadep perintah ngadep runu, tapi kon mesti katut. Nah, itu nanti berakibat pada cara berpikir, berakibat pada metodologi ilmu, berakibat pada tata akademik, berakibat pada tata kelola, berakibat pada pembangunan, berakibat pada parpol-parpol, berakibat pada orientasi pembangunan dan seterusnya. Gampangan ini. Aku wis tak gampang-gampang tuh aja angel ancene sudah sekian ratus generasi kita salah. Jadi misalnya kita itu sekarang, kita ini apa? Materialisme. Terus lawannya adalah apa? Spiritualisme gitu ya. Itu kita bikin lawan. Dunia akhirat, gelap terang. Itu kan dikotomi semua. Nyun sewu ya nek tak terusno, api elek barang ku ya salah. Salah nek kon dikotomi ku salah. Kira tuh ngeluh kon muga-muga gendeng. Tak terusno iki. Gini loh. Kalau di Ma'iyah awal-awal saya pernah mengatakan hidup itu merohanikan diri. Bukan ada hardware, ada software, enggak. Hardware itu bagian dari software. Hardware itu adalah tampakan yang paling sederhana dari software. Yang disebut jasad, jasmani, jahr, ya, itu sebenarnya adalah yang terjangkau oleh yang paling sederhana dari software manusia. Misalnya panca indera. Terus kalian menyangka bahwa Quran itu mushaf itu, kalian menyangka bahwa iku gula, iku banyu. Itu tampakan, bukan benar-benar banyu. Jadi misal ini, Anda punya uang 100.000. Bagaimana cara merohanikan? Pakailah uang 100.000 itu untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Kalau engkau disukai oleh Allah dengan 100.000 itu, maka kamu akan terseret oleh magnet Allah, sehingga kelak kalian akan mengalami yang namanya tauhid, karena kalian berproses untuk tauhid. Kita bikin negara, kita bikin sistem nilai, kita bikin ideologi, bahkan bikin hukum positif. Semua itu kita rohanikan. Caranya merohanikan adalah menggunakan semua jasad, benda, uang dan semuanya itu untuk yang diridhoi Allah. Iki cek gurung tutuk ya. Ngene wis. Jawa wis. Ana sing jenenge Sukma Nguntal Raga. Ya. Tapi tidak ada yang namanya raga nguntal sukma. Tidak ada jasad menelan roh, yang ada roh menelan jasad. Karena pada hakikatnya jasad itu hanya tampilan yang paling konyol dari roh. Kan roh contohnya jasad apa? Sukma Nguntal Raga. Roh contohnya Nyai Roro Kidul wis menawi wis. Nyai Roro Kidul ku
saudara kembar, iku adikne Kiai Sapu Jagat. Jadi sing mbak ono 5, dulur 5, 1 Kiai Sapu Jagat. Terus Nawang Wulan Nawangsih arek loro iku Kanjeng Ratu Kidul, sijine Nyi Roro Kidul, terus ono 3 meneh. Itu hidup, itu mereka dulu yang mengasuh Yesus. Angel meneh iki. Angel. Gendeng arek-arek susu ya Pak. Artinya yang namanya sukmo nguntal rogo itu adalah Anda meroh, Anda menjadi roh dengan raga Anda, ngerti ora? Wis ngene wis. Berat jenis itu apa? Berat jenis itu kan apa Mas? Satuan. Jadi nek berat jenis itu misalnya watu, piye Mas? Jelasno nih. Minyak karo banyu. Ya. Abot apa? Abot minyak. Minyak selalu di atas permukaan air. Oke. Dalam silat Anda tahu ilmu meringankan tubuh. Nek wong wis meringankan tubuh sempurna, masih punya BD enggak? Masih punya berat jenis enggak? Dia akan terserap oleh gravitasi apa tidak? Minimal yo nek teori fisik aku yo urung tahu sih dadi apa jenenge? Meringankan tubuh tambah lemu ngene. Apa kalau teorinya kalau badannya terasa ringan berarti efek gravitasi terhadap dirinya semakin kecil. Semakin kecil. Iya, berarti berat jenisnya. Jadi kayak kapas. Ya. Dalam ilmu silat kalau Anda puncak ujian main pedang adalah Anda bisa memotong kapas, bukan memotong kayu. Kalau kapas melayang, kamu potong, kapasnya tidak berubah gerakannya, tapi dia terbelah. Itu baru main pedangmu bagus. Meringankan tubuh adalah Anda membebaskan diri dari gravitasi. Kamu itu ya, membebaskan diri dari bobot. Bobot itu sifat benda. Kalau roh dia tidak punya sifat itu. Nah, sukmo nguntal rogo itu artinya Anda, jasad Anda itu diserap menjadi ringan, menjadi seolah-olah tiada tadi itu, menjadi tidak ada karena sudah bergabung dengan roh. Itu yang namanya tauhid. Ya apa gini jelas nona angel banget ini. Roto, aku khawatir arah itu sinau temenan nih gua. Maksud saya gini loh teman-teman sekalian. Kita ini keliru ngelihat hidup ini, kita ini keliru. Sejak abad 14 ada masa pencerahan, terus kita disuruh ngelihat hidup kayak sekarang ini. Terus mari ngono sampai ke tingkat ada Islam radikal, ada Islam liberal. Itu semua omong kosong. Itu semua memecah yang namanya tauhid. Teman sekalian. Jadi Ibnu Arabi atau siapapun sufi-sufi, Syekh Siti Jenar atau siapapun, itu bukan soal ilmu. Ilmu itu kan jarak. Itu soal bahwa Anda bergabung dengan Allah di roh Anda. Anda tidak bisa bergabung hanya mengandalkan jasad Anda. Anda harus meruh. Anda harus, kalau lagu adanya megat roh. Megat roh itu artinya bukan rohnya dipegat, tapi jasad Anda itu ditaklukkan oleh roh Anda. Aduh, dukur banget ya, aku bingung. Jadi aku gampang-gampang loh gimana. Pokoknya rohanisasi lah. Rohanisasi, hidup itu rohanisasi. Semakin kamu stres karena kamu itu diberati oleh hidupmu, maka kamu stres, kamu terbebani, kan gitu bahasanya, terbebani. Yang beban itu pasti jasad, yang beban itu pasti materi. Nah ini salah tujuan wong urip sak donya iki. Salah tujuan. Ya apa ya? Kate tak terusno tapi tambah ngowoh ngene arek-arek. Oke, tak baleni
Sukmo nguntal rogo. Ya, ya. Sukmo nguntal rogo itu artinya di maiyah ini teman sekalian, Anda menjadi lebih berat apa lebih ringan? Karena Anda sedang mengalami sukmo nguntal rogo pada tahap-tahap yang terus berkembang. Iki ojo serem-serem, jangan bicara institusi atau lembaga kebatinan. Oh, iki loh, bebaskan dulu dirimu dari semua itu. Nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, bahkan nggak ada Islam dalam tanda petik. Islam itu sebenarnya inisial, partisi, nek di hadis itu partisi ceprom gitu ya. Supaya kita bisa bikin apa jenenge? Apa iku berang jenenge, Brang? Komen lain, ya, ya. Tapi jangan menyembah cepromnya itu. Itu kan cuma jalanmu untuk mengenali. Nah, bener gak, Brang? Bener, ini zaman DOS sih rano sing ngalami iki. Ini zaman Windows kabeh pisan. Oh iya iya, oke. Wis Windows kabeh ya. Ya tapi kan tetap ada anu Bang, ada partisi E, D, C kan gitu. Nah dalam waktu DOS dulu disebut C-prom. Jadi dulu Windows itu kalau booting itu nanti DOS dulu baru ada C-prom slash ya titik 2 slash terus Anda ketik Windows baru keluar Windows-nya kan itu waktu dulu ketika masih pakai DOS. Maksud saya Islam itu ya cuman C-nya tadi itu. Terus saiki C niki dadekno agama. Padahal hakikat agama tidak Islam tapi tauhid. Lho ngerti gak? Jadi yang penting dirimu itu mentauhid, dirimu itu menyatu. Kamu jangan menjasad terus. Muga-muga ini kok cokol dhewe ya rek ya. Karena ini yang membuat kalian berat. Ini yang membuat Indonesia itu coba tujuannya materialisme, merasa ketinggalan dari Korea, dari Jepang, dari Amerika kan itu. Tujuannya itu betul-betul berhala materialisme di Indonesia ini. Dan kerjaannya tiap hari sambat soal materi. Ya rakyatnya, ya pemerintah sampai uang haji loh katanya gawe infrastruktur. Saking melarate. Jadi kene iki wis nyembah materi ini gak gelem disembah. Akhirnya utang-utang nang Cina nang sendi kan gitu. Orang yang paling celaka adalah penyembah berhala yang berhalanya tidak mau disembah. Siapa ini? Nah itu Indonesia. Sampai utang berhala lah wes Mas. Gitu loh Mas. Nah berhala itu berhala itu ketika Tuhan diwujudkan secara jasad. Kan gitu kan? Kira-kira gitu ya. Padahal Tuhan tuh kutub lain dari jasad. Ya, tajesid. Ya. Dan di dunia ini orang menyembah yang dia sebut Tuhan itu bisa digambar coba. Bisa digambar, bisa dipatung. Sak dunya iku deh. Terus berharap apa sama manusia yang salah ilmu, salah pandangan, salah. Tidak bisa berharap apa-apa. Jadi kamu wa ila rabbika farghab. Kamu tidak usah nunggu negara ini merdeka untuk merdeka. Kamu tidak usah menunggu negara ini sejahtera untuk sejahtera. Kamu mencari kesejahteraanmu sendiri bersama Allah. Kan begitu. Ya. Sabrang nanti saya minta menjelaskan gini. Ada kritik kepada saya dan Maiyah sangat bagus. Ada orang yang tidak mau ikut Maiyah dengan alasan seperti ini. Ini sebelum Cak Fuad. Kalau Maiyah itu grup kelompok Thariqat saya ikut, jelas kalau Thariqat. Tapi bukan. Oke, kalau bukan Thariqat, Maiyah itu kalau dia itu gerakan sosial saya ikut. Tapi bukan gerakan sosial. Tidak ada panduan, tidak ada agenda, tidak ada tujuan, tidak ada target politik gitu. Bukan gerakan apa-apa. Maka dia tidak menemukan ada apa. Kenapa ikut Maiyah? Wong duduk gerakan sosial juga bukan Thariqat. Kalau Thariqat kan gerakan batin, kalau gerakan sosial maksudnya gerakan fisik, teknis, kenegaraan dan seterusnya. Maka dia tidak ikut Maiyah gitu. Nah, Sabrang terus menjawab, tolong Brang dikit. Soalnya gue biar jawab soalnya.
supaya Anda tidak dikotomis ya dunia akhirat tadi. Sekarang ini akhirat rek. Saiki iki wis akhirat. Cuma pada tahap dunia, ngerti gak? Ya gak? Saiki iki fayakun sedang terjadi. Mungkin awal dari ya, durung sampai kaf, durung sampai wawu, durung sampai nun, ngerti gak? Iso. Kalau Anda rohania, Anda bisa membayangkan ini. Tolong Bang. Yang gerakan sosial dan tarikot. Tak kayak background rodok dawa, nyambung yang itu tadi. Okay. Betul ngomong gitu. Ya, nanti Cak Fuad biar menyimpulkan seluruhnya ya. Oke, karena saya sangat tertarik dengan konsepnya Pak Nur Somad juga dengan bahwa agama itu sangat perlu transformasi. Nyon saya pun nambahi mumet. Neng saya mencoba bercerita sama persis seperti yang diceritakan Cak Nun, tapi dengan perspektif yang berbeda. Yang tentang ngomong tauhid itu tadi. Kalau saya melihat dari peta yang saya miliki, dunia ilmu dan segala macam kui bentuknya kayak piramid, seperti piramid, di mana ujung atasnya itu tauhid. Semakin ke bawah dia punya semakin ekspresi yang berbeda-beda, punya semakin bentuk yang berbeda-beda. Semakin naik semakin hakikat, semakin menyatukan konsep-konsep yang berbeda. Saya sangat setuju dengan bahwa misalnya baik buruk rano baik buruk itu hanya ada konsep itu ketika kita punya limitasi terhadap pengetahuan. Misalnya contohnya mata ini cah cilik apa elek. Tak kayak contoh, mata ini cah cilik orang ono sebabnya, gue ketemu mata ini cah cilik beleh jeret, ngono mati apa elek. Elek tapi ono nabi sing nglakoni kuwi lho. Kita nggak bisa ngomong itu buruk karena perspektif kita tidak tahu sebuah pengetahuan di mana itu akan berakibat baik. Jadi baik buruk itu berdasarkan pada limitasi pengetahuan. Jadi limitasi pengetahuan paling dasarnya lahir dari yang namanya menurut saya itu bias manusia. Manusia itu punya bias yang sangat banyak luar biasa. Saya kira contoh ngomong ini, di Bandem watu loro ora. Tak takon, sing neng utekmu watune gedene sepiro? Sak kepel? Luwe. Sing dibayangannya sak kepel sapa? Oke, sak kepel. Ana sing watune sak aku ngono. Ana sing bayangke atau watunya kecil. Nah, ketika saya ngomong di Bandem batu, ini kan ada bias nih di kepala masing-masing manusia iki. Batunya seberapa besarnya? Di Bandem jaraknya 3 kilo apa 2 cm. Nah, itu informasi yang tidak teliti tersebut itu membuat manusia punya bias terhadap informasi, dan bias itu yang membuat kita beda satu sama yang lain, dan setiap generasi itu punya bias yang berbeda-beda terhadap memahami sekitarnya karena peradabannya tumbuh sehingga biasnya berbeda. Misalnya 50 tahun yang lalu gue tak ngenekke nesu ora? Hah? Gue wis ngerti bang ngene iki apa? Saiki gue nesu tak ngenekke iki. Anda punya tahu kalau gini nih menghina dari mana? Itu bukan budaya kita. Anda mendapatkan satu bias lagi karena pengetahuan Anda melebar. Ya dah? Paham maksud saya ya? Nah, padahal ngene sarura. Nek kita malah menghina ngene iki. Nek bagi yang wong bule, ngene iki ra menghina wong dolanan karo cah cilik, tak jike irungmu ngono ki jarene ngene iki. Jiko cah cilik nek guyon karo cah cilik. Aku jajal guyon karo cah cilik ngono dikaplok bapake. Irungmu gundulmu irungmu jarene. Nah, betapa yang kita lihat ketika peradaban berubah, bias manusia berubah. Nah, agama sangat membutuhkan transformasi karena bias manusia itu bukan informasi utamanya untuk menuju piramid yang lebih ke atas tersebut. Makanya kita perlu redefinisi terhadap bias-bias manusia. Padahal untuk tauhid, untuk mencapai ke sana kita harus menghilangkan bias manusianya. Karena bias manusia itu lahir dari badan, dari peradaban, dari wadak itu tadi. Ya, paham gak maksud saya? Ya, bias, betapa sangat berbahaya yang namanya bias. Satu kalimat itu sangat bisa membuat asumsi, bikin kita marah, begini segala macam, padahal itu bias konsep kita, bukan core informasinya. Semakin kita bisa menghilangkan bias, semakin kita bisa bersih dan semakin bisa
tidak ada apa sebenarnya semakin bisa apa jarine Cak Nun mau meringankan tubuh. Karena tidak ada yang memberatkan adalah bias-bias itu tadi. Saiki orang duwe duit, yo orang duwe pacar misalnya. Berat enggak? Yo nek kancane duwe pacar kabeh kowe dhewe sing ra duwe pacar, rasane yo abot. Nek sak geng ra jomblo kabeh, yo enggak begitu berat karena dalam penderitaan semakin banyak teman semakin berkurang penderitaannya. Nah, kan masalahnya pada biasnya, bukan pada punya pacar atau enggaknya, kan gitu. Jadi betapa pentingnya yang namanya bias ini. Kita tidak bisa menembus apapun kalau kita masih terpengaruh oleh bias-bias. Bagaimana menghilangkan bias? Menghilangkan dulu manusianya. Konsep-konsep itu nanti dulu. Nah, ini tadi saya pengen menjawab Cak Nun ini tadi. Ma'iyah itu bukan gerakan sosial. Ma'iyah itu bukan torekot. Dia pakai kalimat itu dengan bias atau tidak? Kan dia punya konsep dalam dirinya, ada bias dalam kepalanya bahwa gerakan sosial itu seperti ini loh, torekat itu seperti ini loh. Dan dia kalau dalam rumusnya Pak Nur Soma, dia tidak melakukan transfer. Gini, coba kita bikin padanan. Bias itu maksudnya misalnya kalau dalam Islam takhayul, takhayul. Jadi sesuatu yang dikhayalkan di sini. Meskipun diakui sebagai ilmu, terminologi tapi jangan itu khayal. Sama dengan saya bilang dulu mencontohkan, kamu kok hidungnya pesek, gitu ya. Itu kan kasusnya bukan hidungmu, kasusnya adalah pikiranmu berpendapat pesek itu elek, kan gitu. Maka kamu tersinggung ketika disebut pesek. Seandainya dulu yang ditanam itu pesek adalah cantik, Anda pasti senang. Nah, itu yang disebut bias atau khayal ya. Takhayul itu yang sesuatu yang dikhayalkan ke dalam dirinya, itu ya satu. Untuk lebih memperjelas yang diomongkan Sabrang, transformasi itu terus menerus kita melakukan modifikasi ya. Kalau dalam bahasa kita kan jelas toh, mosok pari kok kerakoti, ya ditransformasi jadi beras. Mosok beras kok kremus, ya ditransformasi menjadi sego lah ngono. Mosok sego tok, ya digawe sego kebuli, sego goreng, sego kuning ya, sego kucing ya, sego tiwul ya. Itu transformasi. Nah, teman-teman sekalian, yang disebut gerakan sosial oleh Sabrang itu kan tahap tertentu dari proses terus menerus yang disebut transformasi gitu ya. Transformasi itu dalam bahasa Islam hijrah ya, Ustaz ya. Hijrah, hajaru, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya, Pak Muzamil, nah ini kajian Pak Muzamil ini, ayatnya jelas. Tahu nggak transformasi? Dari Indonesia yang dulu belum bernama Indonesia, Pak Agus Nyoto sudah menjelaskan dari siapa yang pertama menyebut nama Indonesia itu ada sarjana Jerman sama Swedia dan seterusnya, lupa saya. Tapi pokoknya kita mengalami transformasi. Jadi contoh-contoh transformasi misalnya demokrasi itu bagian dari bias. Ya. Terus bias itu sudah menguasai kita sedemikian rupa. Terus ono parpol. Nah, ini loh yang disebut gerakan sosial itu demokratisasi, itu gerakan sosial. Ada Gerindra, ada PDIP, itu tahap hijrah atau transformasi yang menanamkan takhayul. Muhammadiyah NU itu salah satu contoh dari tahap transformasi yang ternyata merupakan bias atau bisa menjadi takhayul. Kan gitu ya, Bang ya? Ya toh? Atau proses transformasi penting. Cuman ya, resikonya itu menjadi tahayul. Ya. Gitu ya, manusianya yang lemah. Nah, manusia harus transformasi karena dia tiap hari harus membebaskan diri dari ketika ide barunya tadi sudah menjadi bias. Anda harus bebas. Sekarang kita dikasih bias baru, Islam radikal, Islam Nusantara, Islam moderat. Itu bias-bias baru, takhayul-takhayul baru. Dan Anda membebaskan diri dari itu semua, betul enggak? Nah, sekarang masalahnya kalau transformasi itu bermakna perubahan, kalau perubahan kemudian bermakna solusi, betul enggak? Transformasi itu berubah dan perubahan itu produknya adalah solusi. Sekarang saya tanya, apakah parpol-parpol di Indonesia memberi solusi terhadap masalah-masalah Indonesia?
ataukah menambah masalah? Sekarang gerakan sosial yang sifatnya non politis formal, misalnya Ormas, Muhammadiyah, MTA, Persis, LDII, NU dan sebagainya, nyun sewu, menjawab masalah Indonesia enggak? Bener berusaha menjawab? Bener, ya. Berpikir enggak untuk menjawab masalah? Dalam yang kita ketahui selama ini, berpikir enggak untuk menjawab masalah? Pada limitasinya. Ataukah dia mengemis kepada masalah ini? Dia malah nempel untuk menjadi bagian dari masalah. Kan ini biasnya, kita harus merdeka dari itu secara objektif, teman sekalian. Nah, Ma'iyah kenapa bukan gerakan sosial dari frame bias tadi itu? Karena Ma'iyah ingin menemukan formula transformasi yang bisa menjawab masalah Indonesia. Kan begitu. Karena yang selama ini merupakan gerakan sosial terbukti sampai hari ini tidak bisa menjawab masalah. Kalau Indonesia tidak bisa dijawab oleh Ma'iyah, minimum awakmu wis mulai rodok luwih pinter jawab masalahmu dhewe ya ta gak? Dan nanti Tuhan nagihnya ya cuman itu kok. Transformasi pribadi kok. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Yes. Sebelum Cak Fuad, terakhir dari soal, jadi wis ngerti ya bahasanya ya, transformasi hijrah. Dan itu terus menerus, kata Krishnamurti, seorang filosof India, setiap detik kita mati dan setiap detik berikutnya kita lahir kembali. Ya, terus menerus kita lahir, terus tiap hari. Maka harus siap bahwa kebenaranmu jangan jadi bias, karena benermu hari ini bisa tidak benar besok pagi. Karena kamu melebar, kamu mendalam, betul enggak? Jadi ojo mempertahankan kebenaran. Kebenaran cuma satu, itu kebenaran. Pak Muzamil tolong juga, di Al-Quran selalu disebut al-haqqu mir rabbika. Selalu al-haqqu itu mir rabbika. Jadi kebenaran itu tidak ada pada manusia tapi limpahan dari Allah. Ya. Dan itu adalah alat, bukan monumen dan bukan ikon atau bukan identitas. Kebenaran itu bukan identitas. Kebenaran itu alat untuk supaya kamu transformatif, supaya kamu bijaksana, supaya kamu kompatibel terhadap masa depan, supaya kamu persuasif terhadap keadaan-keadaan. Ya gak apa-apa. Anda harus ini kira-kira ya. Iki kalau mau sehat supaya enggak gemuk, masih umur 39 udah gemuk kan enggak bagus. Nah, transformasi itu kemana, Ustaz? Min aina wa ila aina. Hulunya di mana, hilirnya di mana? Itu yang saya sebut rohanisasi. Tauhid itu proses transformasi supaya Anda nanti menyatu dengan Allah, sehingga Anda harus terbiasa meniadakan diri. Terbiasa, kamu jangan berhenti pada jasadmu. Mulanya aku tak buat kabeh. Oke. Gini Mas, saya disebut kiai kan aku selalu ojo tarik kan gitu. Kenapa? Saya takut jadi bias. Aku tak bebas saya, aku tadi koncomu, tadi bapakmu, tadi mbahmu, lebih simple. Itu bias yang masih selamat lah. Ya. Saya sama Mbak Via ke Hong Kong, ke Korea itu ya statusnya aku bapak nih, Mbak Via ibu nih. Bukan hubungan profesional dan seterusnya. Jadi pemadam kebakaran itu salah satu contoh bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah kanak-kanak. Wis tuwa kaya apa seneng toet-toet kan gitu ya. Oke. Dari mana ke mana transformasi kita langsungkan atau hijrah? Allah sudah sangat menjelaskan, waman kana hijratuhu ilallah war rasul
Fa hijratu ilallah wa rasul, artinya hijrah itu tidak ada kemungkinan lain kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemungkinan lain. Itu bukan soal pilihan. Masih kon kafir kok tutuk kuno kon. Cuman posisimu terbalik gitu toh. Tapi kon tutuk kuno. Dan tidak ada jalan lain. Nah, sekarang saya kasih contoh konkret bahwa transformasi itu adalah dari jasadmu ini menjadi rohmu gitu loh gampangannya. Maka semua benda, semua jabatan, semua uang, semua apa yang kamu miliki itu rohanikan. Jadikan sesuatu yang kompatibel terhadap eksistensi Allah, ridho Allah. Lagi aku takonnya Pak. Apal Pancasila ya? Apal Pancasila ya? Jasmani itu hardware, rohani itu software, ya. Aku njaluk Pancasila sila keberapa yang hardware? Sing di sing hardware, sing di sing materi, sing di sing jasad. 5 iku. Sing di sing benda. Yang mana yang menjelaskan dan mencita-citakan benda dari Pancasila? Yang mana yang hardware? Coba sila pertama, ketuhanannya Maha Esa, software apa hardware? Kemanusiaannya adil dan beradab, software. Persatuan Indonesia, hardware. Orangnya hardware, tapi persatuannya gini dek, gula hardware, legine iso kon delok legine. Raine hardware, ayune software. Ayune gak ketok, sing ketok hardware. Makanya jangan menangkap kecantikan disangka kecantikan adalah wajah itu. Bukan, kecantikannya tidak kelihatan, dia software. Jadi persatuan Indonesia itu adalah satu sifat pada hardware, tapi sifatnya sendiri tidak kelihatan, sebagaimana sebagaimana manis pada gula, asin pada garam. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perumusan dan perwakilan, hardware atau software? Hardware atau software? Itu kan sifatnya toh. Ini ada perwakilan, sifat, bukan orangnya. Jadi software toh. Dan puncak tujuan orang berpancasila adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Hardware atau software? Keadilan sosial, bukan kesejahteraan sosial, bukan kekayaan, bukan kemakmuran, tidak ada disebut. Tapi keadilan sosial. Keadilan itu kan sifat yang paling mendasar dari perhubungan antar manusia dan alam, betul enggak? Software atau hardware? Jadi saya tanya sama Anda, presiden sampai lurah, seluruh pembangunan Indonesia, seluruh yang dilakukan oleh semua presiden Indonesia itu sesuai dengan Pancasila atau menentang Pancasila? Aku takon saya. Mereka itu menjalankan Pancasila atau mengkhianati Pancasila? Jelas ya. Saya ngomong kon loh, saya mengkhianati. Masih aku ya setuju. Pengancana iya ya. Ngerti ya Mas ya? Ngerti ya Mas ya? Itu sudah jadi pintu aja deh, nanti Anda tinggal masuk. Sudah cetok, Pancasila itu tidak ada soal kemakmuran. Apakah kita anti kemakmuran? Ora. Bukan anti kemakmuran, tapi poinnya pada keadilan. Bapak kerjanya cuman supir angkot, tapi punya anak 5, disa-isakno nyekolano, adil kepada anaknya. Lebih bagus mana dengan menteri atau pengusaha besar punya anak ya, tapi belum tentu adil dengan keluarganya umpamanya. Jadi yang lebih penting itu adilnya apa makmurnya kan, atau kayanya. Jadi tujuan Pancasila kan sangat rohaniah. 5-5-nya itu rohaniah, dan seluruh yang kita lakukan di Indonesia ini jasmaniah, betul enggak? Lah kok ngono wani ngaku Pancasilais? Aslinya kan ngisingi Pancasila ta iku. Telotok tae. Tak kei cabang contoh aja.
Karena saya akhir-akhir ini ngurusin Borobudur ya, bukan karena saya pengurus Borobudur, tapi karena ada banyak masalah di sekitar Borobudur sampai demo besok siang itu. Tapi sudah saya fikskan semua, kecuali nanti ada yang subversi, dan kita sudah pasang semua kendali. Mudah-mudahan teman-teman Maiyah dari Semarang, Magelang, Jogja, Temanggung mengepung di sana untuk menjaga keamanannya semua. Dan ini urusan kenegarawanan, kemanusiaan dan kebangsaan, bukan urusan politik, bukan urusan institusi agama, gitu ya. Singkat kata, Borobudur itu sudah 14 abad masih utuh. Yang tidak utuh tidak karena alam, tapi karena dicolong. Ndase dicolong, jadi itu bukan ndak utuh namanya, itu mereka dicolong, tapi masih utuh secara hardware. Sekarang saya tanya, dolek ana gedung di Surabaya, Jakarta, Jogja, sing kira-kira 14 abad lagi jek ono. Kira-kira iki jek ono tak 14 abad lagi. Aku takon, jane arsitek di abad 7 itu karo arsitek saiki pinter ndi? Saiki kelompokno arsitek sak Indonesia kon nggih Borobudur iso tak? Kan orang dulu dituduh gak duwe bego, gak duwe sing gede-gede kok gawe ngene-ngene kok ya. Saiki manual wis nggih Borobudur saya. Nglumpuk kono, IO-ne sapa kono? Kamu tahu berapa juta kubik batu? Jadi itu satu satuan batu sekitar 50 cm kali 50 cm, ombone saene, dukure saene. Itu oleh nggawa mendukur iku biyen ya apa? Apa diwangkut ngono. Terus carane ngeletno iki lho, carane ceke solid iku ya apa? Sak piturute banyak sekali keajaiban yang menurut kita sekarang ajaib. Tapi yang paling ajaib dari semua hal mengenai Borobudur itu bukan arsiteknya, tetapi keputusan rohaniahnya. Kira-kira Borobudur itu nek gawe ngono biayane piro, Pak Suko? Nek zaman saiki ngono. M apa T? T ya. Golek watune lho ndek endi? Kon rono kon. Golek watune tok lho ndek endi? Ya. Ini yang saya mau tunjukkan keajaibannya kepada Anda. Upama Borobudur itu katakanlah nggak ini 5 triliun rupiah ya. Sekarang mungkin nggak ada pemerintahan dengan DPR juga yang ngontrol dan masyarakat dan majelis ulama membikin gedung dengan biaya 5 triliun tapi bersifat spiritual. Saiki wong gelem gawe gedung duwe akeh lek gawe mall. Semua tujuannya materialistik ekonomi kan begitu. Nek gawe ekonomi gelem ngetokno duit piro ae wong golek badi. Tapi mungkin enggak ada sebuah pemerintahan di Indonesia yang mengeluarkan uang segitu banyak untuk membangun gedung yang sifatnya spiritual dan nilai filosofi. Agak mungkin. Jadi sebenarnya lebih beradab mana bangsa yang bikin Borobudur atau kita sekarang? Kan nggak mungkin itu terjadi sekarang. Belum lagi Mas, saya tuh curiga sebelum Rasulullah lahir itu dimulai bangunan Borobudur sampai Rasulullah meninggal wafat itu belum selesai Borobudur. Jadi berapa pemerintahan? Dan konsisten 75 tahun itu, Rasulullah 64 tahun ya. 75 tahun itu pokoknya pembangunannya ngunu yang ngunu diterusno karo penerusnya. Saiki ono ngono. Ono bupati nerusno proyeknya bupati yang kemarin. Ono. Kan enggak ada. Ono Menteri Kebudayaan Nasional nerusno programnya sing wingi. Mesti ganti-ganti. Nah iki tuh 75 tahun Borobudur ini. Berarti yang lebih beradab siapa, mereka apa kita? Yang lebih matang politiknya siapa, mereka apa kita? Jadi teman-teman sekalian, inti yang ingin saya katakan kepada Anda adalah Maiyah itu mencoba sangat berhati-hati untuk melakukan transformasi. Tujuannya adalah perohanian diri kita, kan gitu.
Rohanian gak terus kon ngilang terus. Rohani itu maksudnya badanmu, uangmu semua itu dipakai untuk melakukan sesuatu yang rohania, yang menuju ridho Allah gitu loh. Sebenarnya gampang aja. Itu loh teman-teman sekalian. Mudah-mudahan cetoi ya. Dengan begitu enak. Saiki nek ana wong korupsi, Indonesia marah kenapa kok? Marah pada apanya dari orang korupsi? Mencuri uang negara, jadi kan pada uangnya tuh yang dia gelisahkan. Dia tidak menggelisahkan pencurinya, karena tidak ada konsep rohani. Kalau kita mungkin gini, ono uang kok nyolong saknone rek, ayo diselametno dengan cara ditangkap dihukum, kan itu. Itu dalam rangka menyelamatkan. Menghukum itu kan untuk membersihkan orangnya. Tapi kalau sekarang orang korupsi yang kita eman kan barangnya duit kan gitu, bukan menungsone yang kita kasihani. Itu bedanya jasmani sama rohani, teman sekalian. Kira-kira ngono ya. Iki wis wah tambah nemen wis jam 2. Satu nomor bersama Cak Fuad juga. Atini ya. Atini naya wagoni wal ghina. Setelah itu kita persilakan Cak Fuad, dan nanti di akhir nanti Pak Muzamil sama Sabrang. Nyon sewu Cak Fuad, anggo iki Pak. Mas Islami jajar gini. Jangan sampai Pak Muzamil ikut berpartisipasi di bidang-bidang yang seperti ini. شربت الفجر خمرا في كؤوس من
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, ma ba'd. Teman-teman jamaah Mayah Bang Wetan rahimakumullah. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa hadir pada malam yang sangat penting artinya bagi kita semua sehubungan dengan 11 tahun pengajian Bang Wetan ini. Kita melihat bahwa keadaan Indonesia, keadaan umat Islam pada masa sekarang bisa kita katakan tidak lebih baik dibanding dengan pada saat lahirnya Bang Wetan, untuk tidak mengatakan lebih buruk. Oleh karena itu maka pengajian ini harus diteruskan. Tapi di sisi lain kita bersyukur karena melihat perkembangan dari pengajian kita, baik Bang Wetan maupun yang lain